akibatnya fatal. Pertaruhannya mahal. Yang dipertaruhkan itu masa depan Indonesia. Yang dipertaruhkan itu adalah ideologi negara. Yang dipertaruhkan itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kasus Khilafatul Muslimin. Beberapa tokoh-tokoh dari Khilafatul Muslimin termasuk Abdul Qadir Hasan Baraja sudah ditangkap. Dan yang terakhir ada Menteri Pendidikan dari Khilafatul Muslimin juga sudah ditangkap. Penggerbekan ada di seluruh perwakilan Khilafatul Muslimin. Nah, yang mengagetkan saya itu adalah penjelasan terbaru dari Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pak Ahmad ini dalam satu wawancara mengatakan bahwa perkembangan Khilafatul Muslim ini luar biasa. Selain mempunyai cabang di mana-mana, dia juga melaporkan bahwa ada 400 perwakilan dari Khilafatul Muslimin di seluruh Indonesia, dan yang paling membahayakan mereka sudah membuat lembaga pendidikan sendiri, mulai SD, SMP sampai perguruan tinggi. Ini luar biasa gitu. Nah, pendidikan versi Khilafatul Muslimin dikatakan oleh Pak Ahmad Nur Wahid ini berbeda sama sekali dengan pendidikan nasional, bahkan sangat berlawanan gitu. Sebagai contoh, masa pendidikan aja SD 3 tahun, SMP 2 tahun, kemudian SMA 2 tahun, kemudian perguruan tinggi 2 tahun dan sebagainya. Bahkan di situ ada ajaran dilarang menghormati bendera merah putih. Di dalam institusi pendidikan Khilafatul Muslimin tidak boleh ada gambar presiden dan wakil presiden. Pokoknya hari-hari besar nasional ditiadakan, dan ajaran-ajaran tentang sejarah Pancasila dihapus. Ini luar biasa. Nah, pertanyaan saya yang paling mendasar adalah, mendirikan lembaga pendidikan, saya hakul yakin tidak bisa serta-merta sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan. Ini sudah terjadi bertahun-tahun gitu ya. Mengapa dibiarkan gitu? Mengapa baru sekarang diungkap pada saat mereka sudah bergerak merekrut tunas bangsa kita, disesatkan oleh Khilafatul Muslimin, baru digerakkan sekarang. Nah, masalah penangkapan tokoh-tokoh Khilafatul Muslimin yang belum tahu saya adalah bagaimana nasib lembaga pendidikan mereka. Apakah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek langsung men-take over dan meluruskan kembali atau bagaimana? Nah, ini perlu diwaspadai juga bahwa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, SD, SMP, SMA itu kewenangannya ada di kepala daerah gitu. SD, SMP ada di Bupati Wali Kota, SMA oleh Gubernur. Sehingga ini juga perlu menjadi pembelajaran bagi negara, dalam hal ini pembuat undang-undang antara pemerintah dan parlemen. Apakah sistem seperti ini masih efektif? Sehingga bisa saja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek cuci tangan, tidak tahu menahu, karena kewenangan sekolah dasar sampai SMA itu di bawah koordinasi pemerintah daerah. Nah, kemudian peranan bupati, wali kota, kemudian Forkompinda, di sana ada Kapolres, Dandim, ada Babinsa. Mengapa tidak bisa mengendus keberadaan lembaga pendidikan Khilafatul Muslimin yang berjumlah 400 ini ya? Saya bingung itu. Di kepolisian ada Intelkam, Intelijen Keamanan, kemudian ada Badan Intelijen Nasional, BIN,
Nah, mengapa pergerakan kelompok-kelompok yang ingin menegakkan sistem khilafah di Indonesia ini begitu masif dan merajalela selama ini bertahun-tahun, kok dibiarkan ya? Kok tidak ada upaya pencegahan selama ini? Nah, yang membingungkan lagi penjelasan dari Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT, dia mengatakan bahwa ternyata undang-undang yang ada sekarang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme, tidak bisa menjangkau tentang pemikiran ideologi bagi kelompok tertentu. Ini hanya preventive justice, bukan preemptive justice. Ini agak membingungkan sebenarnya. Kenapa? Ini juga menjadi pembelajaran bagi negara, bagi pembuat undang-undang pada saat undang-undang anti subversif itu digugurkan, dicabut gitu. Apa penggantinya gitu. Ternyata undang-undang terorisme tahun 2018 ini tidak bisa menjangkau mereka. Nah, ini kan cilaka ini. Bagaimana nanti orang-orang ini sudah bergerak sampai ke grassroots merajalela, tapi polisi tidak mempunyai senjata yang ampuh untuk memukul mereka. Gitu. Jadi kasihan polisinya. Gitu. Ya, ini tugas dari negara, dalam hal ini pembuat undang-undang, DPR maupun pemerintah, untuk proaktif. Bagaimana preemptive justice yang disampaikan oleh Pak Ahmad Nur Wahid ini bisa disiapkan dalam satu peraturan gitu loh. Apakah dalam bentuk perpu, bentuk kepres, atau mungkin dalam bentuk undang-undang gitu. Dalam waktu dekat saya kira yang paling cepat adalah kepres gitu ya, untuk menunggu pembentukan undang-undang, karena kita tahu pembentukan undang-undang di Indonesia ini tidak bisa cepat gitu ya. Jadi selalu ada tarik ulur kepentingan politik tertentu gitu. Nah, saya kok cenderung ada kepres atau perpu ya. Kenapa perpu? Karena perpu itu dibuat oleh presiden dengan melihat kondisi kedaruratan. Nah, menurut saya berkembangnya khilafatul muslimin dan mungkin kelompok-kelompok yang lain ini sudah kondisi yang sangat darurat buat bangsa ini. Keberadaan mereka dengan mencuci otak tunas-tunas bangsa melalui lembaga pendidikan yang mereka ciptakan, ini sudah sangat berbahaya. Jadi kalau ada tokoh bangsa yang merasa ini belum berbahaya, saya heran. Saya pertanyakan nasionalismenya itu. Karena ini sangat berpotensi membahayakan ideologi negara, membahayakan NKRI juga. Karena pada ujungnya nanti mereka pasti akan masuk pada wilayah untuk penerapan ideologi khilafah. Sahabat Indonesia, ini keprihatinan kita semua. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan polisi gitu ya. Ternyata bahwa polisi sendiri tidak mempunyai alat yang tokcer untuk memukul mereka. Harusnya parlemen, pemerintah proaktif gitu loh. Nah, ini terkait juga dengan menjelang tahun politik tahun 2024. Kalau ini tidak serta-merta dan segera ditangani oleh pemerintah dan DPR, berbahaya. Nah, ini perlu saya tekankan sekali lagi, karena bagaimana sekali lagi penanganan institusi pendidikan yang selama ini di bawah mereka, tunas-tunas bangsa, tunas-tunas muda yang keburu tercuci otaknya, tidak boleh menghormati bendera merah putih, tidak boleh mengakui Pancasila, dan tidak boleh memajang foto presiden dan wakil presiden. Ini nasibnya mereka seperti apa gitu loh. Jangan membuat penyelesaian yang parsial. Harus komprehensif dan integratif. Bukan hanya pentolan-pentolannya saja yang diamankan, tapi juga infrastruktur hukumnya disiapkan. Juga ini tunas-tunas muda yang sudah keburu tercuci otaknya harusnya
Kementerian Pendidikan proaktif take over mereka supaya menyelamatkan tunas-tunas muda bangsa ini. Ini menurut saya yang harus kita lakukan gitu. Sahabat Indonesia, kalau boleh saya bilang ini kelalaian negara. Mohon maaf dengan segala hormat. Berkembangnya Khilafatul Muslimin, mereka sudah ada lama tahun 97, kemudian berkembang pelan-pelan, mereka begitu sabar berkembang biak, kemudian membuat lembaga pendidikan, membuat pemerintahan tersendiri, ada menteri pertahanan, ada menteri pendidikan, dan macam-macam. Bahkan mereka mempunyai KTP sendiri, di kelompok mereka sendiri, punya lembaga pendidikan sendiri, tapi kok baru sekarang, setelah sekian puluh tahun, baru diatasi, baru diungkap gitu. Ini kan menurut saya penuh dengan keanehan gitu loh. Kalau kita hanya menunggu undang-undang, keburu negeri ini bubar. Harus ada langkah-langkah strategis kepedulian dari pemimpin bangsa bahwa ini adalah kondisi darurat kebangsaan yang berpotensi mengganggu ideologi negara, berpotensi mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Harusnya ini menjadi perhatian, menjadi prioritas pemikiran bagi pemimpin mulai dari parlemen maupun dari pemerintah untuk menyiapkan infrastrukturnya. Nah, kalau mungkin infrastruktur peraturan ini terlalu lama disusun, mungkin ada jalan keluarnya, kesepakatan kedua instansi negara ini, okelah, dibuat dulu kepres, dibuat dulu perpu, sehingga keberadaan perpu dan kepres nanti tidak mendapatkan penolakan dari parlemen. Harus ada kesepakatan seperti itu. Jadi mohon maaf, saya prihatin sekali dengan perkembangan Khilafatul Muslimin ini, karena bagi saya ini bentuk pembiaran yang begitu lama dari intelijen, dari aparat keamanan, dari negara secara keseluruhan, dan akibatnya fatal. Pertaruhannya mahal. Yang dipertaruhkan itu masa depan Indonesia. Yang dipertaruhkan itu adalah ideologi negara. Yang dipertaruhkan itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat mahal kalau pengabdian ini terus-menerus kita lakukan, dan saya sebagai warga bangsa, sebagai rakyat jelata berkewajiban mengingatkan negara dalam ini pemerintah dan DPR untuk aware bahwa ini sudah kondisi darurat. Harus ada penanganan-penanganan darurat tetap dalam koridor konstitusi negara kita. Itu saja harapan saya, sahabat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya suarakan ini sama dengan mayoritas suara rakyat Indonesia yang memerlukan ketenangan, kedamaian di negeri ini dalam payung merah putih, dalam payung Pancasila, dan dalam kesatuan ikatan rajutan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti opini saya, dan kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.